Selamat malam, kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV. Kita berjumpa lagi, kita live pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di Nusantara TV. Telah hadir bersama kami, wah ini dua pundit yang sangat sibuk sekali. Pemirsa, di masa-masa pesta sepak bola dunia ini. Telah hadir Bung Roni Pangemanan. Terima kasih Bung Roni. Siap. Menemani saya tahu. Setelah 2 minggu kita berpisah ya. Betapa banyaknya jadwal yang harus siarannya. Kita bisa ranjang dulu 2 minggu. Sekarang bertemu lagi kita. Juga ada Bung Erwin Fitriansyah. Teman kita main bola juga Bung Ron. Iya, ya, biasa. Ya, kan? Striker dia. Iya, depan dia. Ngacak-ngacak dia. Ngacak-ngacak. Ya kan? Kalau Inggris Harry Kane lah dia gaya. Atau Raul Jimenez lah. Raul Jimenez. Selamat malam Bung Erwin. Malam Bang Boy. Saya tahu, saya tahu Anda berdua sibuk sekali. Pemirsa juga tahu karena sering menonton. Tapi terima kasih untuk kehadiran malam ini di Nusantara TV. Terima kasih sudah diundang. Yang kita bahas tetap juga adalah pesta sepak bola. Untuk sementara Bung Ropang kita lupakan timnas dulu ya. Oh gitu ya? Mohon maaf. Iya. Ya, kita mengalihkan ke timnas mancanegara. Apa yang terjadi di pertandingan pertama ini Bung Bos? Apa Bung Ropan? Kalau Anda lihat kemarin semalam ya? Iya. Meksiko, Afrika Selatan, lalu Czech melawan Korea Selatan. Ya. Kalau Meksiko memang semua orang berpikir bahwa L3 ini julukan buat Meksiko layak untuk bisa memenangkan dan mereka buktikan kan. Ya. Main di Azteca memang agak menyulitkan bagi Afsel karena ini kan Mexico City ini kan berada di ketinggian 2.240 meter di atas permukaan laut. Oh, itu ada pengaruh juga ya? Ada pengaruh juga buat ini. Mereka sudah terbiasa di situ. Ya. Mungkin bagi Afsel baru pertama agak sulit. Apalagi kan tekanan juga publik di Azteca kan begitu tinggi. Ya. Kuat sekali. Tetapi yang perlu saya apresiasi adalah penampilan mereka itu Spartan tidak mau kena menyerah. Walaupun mungkin mereka sudah kehilangan 2 pemain, tetap mereka ingin melawan Meksiko ya. Memang terakhir Meksiko kapten mereka kena kartu merah. Jadi yang perlu saya lihat di sini bahwa bagaimana perjuangan dari tim lawan, terutama Afsel ya. Memang mereka lebih kalah. Kalau untuk urusan peringkat kan mereka 60, Meksiko 15. Jadi memang sudah kelihatan. Dari statistik juga memang jauh Meksiko lebih unggul. Jadi memang layak untuk bagi Meksiko. Tetapi yang menarik Om Boy, ini kemenangan pertama Meksiko dalam 7 pertandingan sebelumnya di Piala Dunia untuk partai pembukaan yang Meksiko main itu nggak pernah menang. 5 kalah dan 2 imbang. Terakhir kan lawan Afrika Selatan 2010, draw 1-1. Iya. Berarti ini kemenangan perdana selama mereka ikut Piala Dunia dan bermain di partai pembukaan sudah ke-8 kali. 7 sebelumnya itu 5 kalah 2 imbang. Nah sekarang mereka bermain lagi di pertandingan pembukaan baru mereka menang. Jadi mereka syukuri itu. Pertanda baik mungkin. Pertanda baik buat mereka. 3 poin pertama itu kan penting. Dan selalu kalau pertandingan apapun bermain di laga pertama selalu sulit. Sangat sulit. Tapi mereka bisa melakukan itu dengan baik. Itu pun sebenarnya pertandingan ini bisa menjurus ke imbang. Kalau tidak ada kesalahan dari Williams, kiper dari Afsel yang memberikan umpan ke gelandang mereka dan dicuri oleh Fidalgo sebelum ada Julian Quinones yang bikin gol kan di ke-9 itu. Kalau tidak ada blunder itu mungkin rame. Di situ yang terpukul bagi Afrika Selatan. Jadi rame, banyak kisah-kisah menarik ya yang dimainkan kedua tim kembali bertemu setelah di tanggal yang sama, di grup yang sama. Itu di Afrika Selatan ketika Afrika Selatan tuan rumah kan 1-1 mereka bermain pada tanggal yang sama dan di grup yang sama, grup A. Dengan pelatih waktu itu Afrika Selatan Carlos Alberto Pereira. Javier Aguirre masih jadi pelatih sampai sekarang masih jadi pelatih. Jadi 3 edisi Piala Dunia ya 2002 juga jadi pelatih. Dan kan yang menarik kan pelatihnya Afsel sekarang itu Gobros pernah bermain sama dia di Azteca di tempat kemarin yang menang. Tapi beberapa kan ingat Zagallo aja masih melatih 98 kan? Kita lihat langsung sudah tua-tua tapi ada di pinggir lapangan juga. Betul, jadi tidak ada pengaruh soal waktu. Iya. Jadi kembali ya bahwa memang bagi Meksiko ini wajar karena kemenangan ini kan akan membuat mereka lebih aman paling tidak karena Piala Dunia ini ada sistem 8 tim peringkat ketiga terbaik lolos untuk melengkapi 32 besar. Maka kemenangan itu penting termasuk dengan kemenangan Korea Selatan. Tidak ada yang menduga juga lawan Republik Czech mereka bisa menang ya. Artinya imbang udah bagus tapi ini kan luar biasa. Bung Erwin, Sampaio, saya menyoroti wasit Sampaio semalam itu ya. Wasit yang dari kantongnya langsung pang 3 kali Bang ya. Ini menunjukkan bahwa memang FIFA melihat jangan main-main semua tim pemain untuk persoalan disipliner. Karena ini ya Colina mungkin ya sudah menginstruksikan semua wasit tegas. Gimana nih? Ya dan pelanggarannya kan mirip ya, Om Boy ya. Pelanggarannya itu ketika pemain udah lewat, udah
tinggal berhadapan sama kiper. Orang terakhir. Pemain kapten Meksiko pun juga kenanya kan seperti itu gitu. Dan menurut saya ini harus jadi warning sih buat tim-tim lain bahwa wasit nggak main-main, apalagi nanti kalau misalnya peraturan-peraturan baru itu diterapkan ya dengan wasit yang seperti itu, yang tegas seperti itu ya harus waspada gitu. Dan menurut saya agak merugikan sih bagi Meksiko karena kan waktu kena kartu merah itu sudah leading 2-0 gitu. Dan pelanggarannya itu benar-benar 90 sekian. Iya, benar-benar yang itu kalau misalnya bolanya orangnya dibiarin aja belum tentu gol juga gitu ya. Krusial itu. Refleks mungkin ya. Dan itu kapten loh. Iya, kaptennya. Kapten, kehilangan kapten mereka, benar. Tapi Bung, yang menarik ya, ciri Meksiko di bawah pelatih Gaek ini, memang intensitas tinggi, dia nggak perlu main sepak bola indah. Tapi force, direct, dan juga physical. Gimana Bung Ropan? Iya, yang mereka butuhkan kan adalah menciptakan gol dan menang. Bukan soal bermain dan cantik. Lebih bagus memang bermain cantik dan menang. Tapi bagi Meksiko, mereka ketika mendapatkan gol pertama dari blunder kiper Williams itu, mereka lebih termotivasi untuk bermain. Dan kita bisa melihat, kan mereka pressingnya tinggi, kuat sekali. Bagaimana penguasaan bola, intensitas serangan yang sangat tinggi mereka lakukan. Dan memang itu cara mereka. Mereka belum kalah, boy. Sejauh ini belum terkalahkan dari babak penyisian itu. Pertandingan persahabatan nggak kalah. Itu luar biasa bagi Meksiko. Bung Erwin, comeback-nya Korea yang kita lihat barusan tadi, ya, ini menunjukkan bahwa tim-tim Asia itu prepare luar biasa untuk menghadapi Piala Dunia kali ini, menghadapi siapapun. Ya, kalau dilihat permainannya sebenarnya dari babak pertama itu Korea menguasai. Dan peluang yang didapat di babak pertama itu juga probabilitasnya harusnya bisa mencetak 2 atau 3 gol. Son Heung-min di depan gawang itu dia udah punya shooting udah punya ruang, tapi masih melenceng, ada yang diblok juga. Jadi memang Korea Selatan pantas untuk menang meskipun mereka kebobolan terlebih dahulu. Kebobolannya kan juga lemparan ke dalam, tahu-tahu kaptennya Ceko muncul dari belakang. Itu sekarang, lagi tren ya. Lemparan ke dalam langsung direct itu. Dan Korea Selatan menurut saya sama sebetulnya kayak Jepang. Mereka pemain-pemain yang ada di luar yang abroad itu yang membawa pengaruh yang besar sekali gitu untuk bisa bersaing gitu. Iya, Bung Ropan, kita soroti nomor punggung 6 Bung Ropan, karena kalau 2 kali 24 menit kita lihat istimewa sekali pemain ini. Hwang In-beon. Yes. Yang membuat gol dan juga 1 assist. Bukannya dia paling top, tapi dia menonjol sekali Bung Ropan. Iya, menonjol dan memang benar kalau dia diganjar dengan man of the match kan. Wajar karena 1 gol dengan 1 assist. Dan memang bersyukur bahwa Korea itu punya pemain seperti dia. Nggak salah di Asian Games dia ikut ya. Main di Pakansari 2018 ya. 2018 ya. Jadi lawan Jepang ya. Lawan Jepang dan medali emas. Iya. Dan luar biasa loh, Boy. Itu dia nggak mudah kan lawan dengan badan-badan yang sangat tinggi, yang dari Cekoslowakia. Waduh. Dia bisa bermain dengan begitu. Banyak Bundesliga player itu ya. Ada Thomas Soucek main di West Ham, kan? Ada Patrick Schick yang bermain di Leverkusen. Bagus ini tim ini kan sebenarnya. Cuma kan gelandang nggak terlalu tinggi ya, bagus, tapi pergerakan dia, reading the game-nya bagus, skillnya oke, tekniknya bermain sangat baik, passingnya juga kan bagus sekali. Jadi saya bilang Korea memiliki pemain seperti ini sangat baik. Jadi bukan hanya bergantung kepada satu sosok Son Heung-min atau Lee Kang-in misalnya, ya, tetapi atau Hwang Hee-chan yang masuk di babak kedua. Tapi mereka sudah punya pemain-pemain dan ini posisi dia kan di tengah, gelandang, poros yang sangat kuat. Nah, Korea butuh seperti dia. Son kan nggak bisa bermain seperti itu karena lebih dorong ke depan. Nah, harus bermain di gelandang seperti Yeong-beon yang sangat militan bermainnya. Memang Anda sudah lihat waktu di Pakansari ketika dia masih bergabung dengan tim Asian Games Korea itu, kelihatan sekali pemain ini punya skill yang bagus kan? Belum seperti itu sih Bang Boy. Belum seperti itu. Sekarang berkembang ya. Iya, dan yang bikin amazing itu dia itu kan bukan striker, bukan gelandang serang, betul. Kayak paket komplit gitu. Caranya dia mengecoh kiper waktu cetak gol itu kan bukan cara pemain gelandang sebetulnya, bukan cara pemain gelandang umum gitu ya. Jadi caranya itu kan seperti cara-cara striker, memang dia bawa ke kiri, ditekuk ke kanan dan ditaruh bolanya. Itu kan 3 golnya pemain out position ya. Golnya ngeselin karena bolanya kan pelan. Mau dikejar sama kaptennya Ceko juga nggak kekejar. Berarti ini ya Bung Ropan ya. Itu mainnya. Ini
Dan yang menarik yang di Kipernya? bobol kipernya teman satu timnya di PSV. Nah loh. Juara Eredivisie. Oke Bung Ropan, jadi 2 pertandingan di grup A ya Grup Mas A. ya. Grup Grup A ini sebenarnya sesuatu yang paling tidak menjanjikan bahwa grup B, grup C, grup D akan memperlihatkan prestasi sepak bola yang asik itu, Bung. Iya dong, harus itu. Karena kan di grup A ini sudah mendapatkan 3 poin, Meksiko dan Korea Selatan. Iya. Artinya kans untuk menuju ke 32 besar sudah di depan mata. Iya. Terbuka. Dan yang menarik bahwa Meksiko dan Korea Selatan ini akan bertemu dalam pertandingan tanggal 19 kan? Ya. Ya berdua. Jadi kalau berdua seandainya misalnya Boy, imbang aja, peringkat ketiga sudah di tangan itu. Paling tidak. Kalau mencari 8. Tapi kalau siapapun yang menang, baik Meksiko atau Korsel, itu pasti lolos. Kan sudah 6 poin. Ya. Pasti aman. Ya tinggal tentunya Absel sama Ceko yang bertarung untuk bagaimana bisa ini. Jadi grup B, grup C ada Brasil, grup B ada tuan rumah Kanada, grup D ada tuan rumah Amerika. Ini pasti akan terlecut untuk bisa memenangkan pertandingan pertama. Karena itu menentukan untuk bisa lolos dan untuk bisa menjadi juara grup. Pertandingan pertama itu sangat menjadi kunci. Gitu. Masih ada peluang tentunya buat Afrika Selatan dan juga Cek ya. Iya. Walaupun mereka kehilangan poin. Ya tapi kalau mereka bermain imbang berdua selesai. Iya toh? Iya. Cuma 1 poin. Misalnya gitu. Yang seru kan karena yang menang ketemu sama yang menang, yang kalah ketemu sama yang kalah di pertandingan kedua itu. Jadi grup A ini memang masih panas. Cuman itu tadi kalau misalnya 2 tim yang kalah ini main imbang semua. udah nggak bisa ngejar. Nggak bisa ngejar. Bung, ada berita-berita yang ya mungkin ya agak sedikit mengejutkan ya. Misalnya berita di Jepang, berita tim Jepang, berita tim Brazil, mungkin juga di berita tentang Jerman. Gimana, Bung? Iya, memang sangat menyakitkan bagi pemain-pemain yang ingin tampil sudah ada di Amerika, sudah berlatih bersama, tapi kemudian bahkan dalam latihan mereka cedera. Terpaksa harus pulang. Tim medis berusaha tentunya fisioterapi untuk bisa menyembuhkan, tapi tidak bisa. Lennart Carr misalnya, sama Edwin pernah bicara sama Edwin waktu itu, bicara pemain yang bagus. Konon dia katakan pengganti Ozil ya dari Jerman, pulang lebih awal. Terakhir Wataru Endo, kapten dari Jepang, juga harus pulang. Bahkan Wataru Endo sudah mengumumkan saya pensiun, udah pensiun dari begitu pulang. Mereka jadi Jepang itu terpukul, udah kehilangan. Minamino udah nggak ikut, ya kemudian Mitoma juga tidak ikut kan. Mitoma itu salah satu pemain kunci mereka untuk di sayap. Jadi kehilangan Mitoma itu membuat Jepang saya pikir bahaya juga. Termasuk Brasil ya, Bung. Franka juga. Sebelumnya Endrick masih main kan? Tapi Endrick masih main. Jadi memang Neymar bukan Nah, ini pertanyaan semua orang. Saya mau wakili nih. Neymar ini bisa main apa enggak? Ini pertanyaannya. Rodrigo juga nggak bisa main. Rodrigo yang di Madrid. Jadi memang Neymar dibawa itu kan juga sebenarnya masih tanda tanya. Betul. Tuh mau dibawa apa enggak? Karena kan habis cederanya cedera lutut lagi Om Boy. Iya. Lutut untuk ukuran pemain usia 34 tahun kan recovery-nya susah. Iya. Tapi memang kan banyak harapan dari masyarakat Brasil. Saya lihat waktu kalau pengumumannya tim Brasil itu kan disiarkan live streaming. Bukan pemain di telepon, tapi live streaming. Ketika nama Neymar disebut, itu kan orang pada nobar, pada sorak-sorak, seneng gitu. Betul. Yang nonton. Betul. Karena kayaknya memang diharapkan sekali ya. Iya, karena memang kan mungkin yang diharapkan adalah pemain-pemain yang last dance ini yang diharapkan kepemimpinannya. Bagaimana orang-orang di ruang ganti itu yang bisa mencontoh dia, mungkin seperti itu. Bung Erwin, Bung Ropan, kita break dulu karena setelah ini kita coba membahas poin-poin tentang peraturan baru nih. Menarik soalnya. Iya. Setelah variabel berikut ini.